Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi PGSD kelas 1B. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Novelita Anggraini. Saya Alivia Duli Firstiansyah dan teman saya Aulia Layatul Barokah. Saya Alex Sangaji. Nah, di sini kami mendapat tugas untuk mewawancarai usaha budidaya tanaman. Ayo kita simak videonya. Sebelumnya selamat pagi Pak, kami dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi PGSD. Di sini kami mendapat tugas dari mata kuliah IPA Biologi untuk mewawancarai usaha budidaya tanaman. Bapak boleh memperkenalkan diri dengan Bapak siapa? Selamat pagi juga, terima kasih sudah berkunjung ke kebun kami. Perkenalkan, nama saya Bapak Hasan Basri selaku pemilik kebun anggur Ikhlas Grape Farm yang ada di Kledung Kladenan, Banyuwangi, Purworejo. Kalau boleh tahu Bapak membudidayakan jenis anggur apa? Kalau di kebun saya kita bagi menjadi dua kebun, Mbak. Kalau kebun yang ini istilah kami kebun produksi. Jadi di kebun ini nanti pengunjung ketika panen boleh datang, metik, kemudian timbang sendiri untuk buah anggur yang kita jual ketika panen. Di kebun produksi ini kita ada 3 jenis anggur saja. Yang warna merah dari Ukraina itu Veles untuk variannya. Kemudian yang warna ungu kita ambil juga dari Ukraina untuk varietasnya Mahaon. Kemudian yang ketiga untuk warna hijau kita ambil juga dari Ukraina, itu jenisnya Heliodor. Kemudian untuk kebun kedua atau yang di bawah itu kebun indukan, kita di sana ada 50 jenis anggur dari berbagai negara, tapi memang mayoritas yang paling banyak dari Ukraina. Ini mayoritas dari impor ya Pak? Semuanya impor, tidak semua. ada anggur lokal Indonesia. Itu kadang salah kaprah. Jadi anggur lokal yang sekarang banyak disebut itu sebenarnya anggur dari luar negeri juga yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda zaman dahulu. Gitu. Kenapa Bapak membudidayakan berbagai jenis anggur? Apa sih alasan Bapak memilih itu? Yang pertama, budidaya anggur itu di Indonesia, anggur yang kita konsumsi sehari-hari itu 100% impor. Nah, di Indonesia untuk sampai saat ini belum ada buah anggur hasil panenan Indonesia yang masuk ke marketplace di toko buah, di toko supermarket, bahkan itu 100% impor. Jadi salah satu faktor pendukung saya tertarik yaitu pangsa pasarnya masih luas. Yang selanjutnya untuk anggur sendiri itu masa produksinya kisaran 50 sampai 100 tahun. Jadi sekali nanam nanti yang menikmati generasi kedua ketiga kita. Gitu. Yang terakhir, anggur itu tidak mengenal musim. Jadi kalau ingin membuahkan anggur ada istilahnya pruning. Jadi misalnya kita ingin memanen di bulan Lebaran, nanti 3,5 bulan sebelum Lebaran kita pruning, nanti ketika Lebaran panen. Karena salah satu kendala atau mungkin rusaknya harga buah-buahan di Indonesia, ketika panen raya itu harganya pasti anjlok. Dengan tidak mengenal musim, otomatis kita bisa mencari timing yang tepat untuk membuahkan anggur kita. Bagaimana sih cara Bapak memperbanyak tanaman anggur di kebun ini? Kalau untuk metode perbanyakan anggur itu mayoritas dengan stek, Mbak.
Ya, stek. Jadi seperti ketela. Oh iya, saya Batang-batang anggur dipotong, nanti ditancapkan langsung ke media tanam atau ke tanah bisa. Tetapi kalau di kebun kita ini tidak hanya stek saja. Jadi kita mengambil yang kita stek itu batang bawah khusus yang perakarnya bagus, tapi biasanya kualitas buahnya jelek. Kemudian kita okulasi, kita tempel dengan jenis yang buahnya bagus gitu. 95% kebun produksi ini kita menggunakan rostock impor. Jadi memang yang klasifikasinya untuk batang bawah saja, tidak bisa berbuah tapi akarnya bagus. Kalau menurut Bapak apa sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anggur di kebun Bapak? Kalau yang faktor-faktor yang mempengaruhi anggur itu ada beberapa hal. Yang pertama, anggur adalah tanaman yang berumur puluhan bahkan ratusan tahun. Kalau di negara asalnya bahkan ada yang sampai 400 tahun. Jadi fondasi penting untuk budidaya tanaman, semua tanaman itu adalah pengolahan lahan, media tanam awal. Jadi sebaik apapun pupuk yang kita gunakan, sebanyak apapun pupuk, kalau media tanamnya jelek, tidak tanpa pengolahan lahan, itu juga akan mubazir, tidak akan berserap. Yang pertama adalah pengolahan lahan atau media tanam. Kemudian untuk anggur sendiri itu butuh sinar matahari minimal 6 jam dalam satu hari. Gitu. Dan yang selanjutnya balik ke kontinuitas perawatan, mulai dari penyiraman yang kontinu, terus pemupukan kontinu sesuai dengan jenis pupuknya, dan pencegahan hama, penyemprotan untuk hama-hama mulai dari insektisida untuk kutu-kutuan dan serangga, kemudian fungisida untuk jamur. Itu yang mungkin sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggur itu sendiri. Bahkan di sini udah mendirikan selama kurang lebih 5 tahunan. Ya, itu tuh kendala apa saja yang Bapak ketemui? Terus bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, kalau kendala utama dalam budidaya anggur adalah minimnya pengetahuan atau mungkin orang-orang di Indonesia yang memang benar-benar paham tentang terhadap anggur. Karena anggur itu komoditas yang baru masuk ke Indonesia dan bukan tanaman asli Indonesia ya. Beda dengan kayak padi, kayak pisang. Di Indonesia sudah ada profesornya padi sampai bisa bikin varietas sendiri. Ada profesornya pisang bisa varietas sendiri. Sedangkan anggur kita di komunitas hanya mencoba saling tukar pengalaman, otodidak. Mungkin kita juga membaca literatur dari negara asalnya yang itu tidak mesti bisa diterapkan 100% di sini, karena di negara asalnya anggur itu mayoritas dari negara 4 musim ya, sedangkan Indonesia negara tropis dengan 2 musim, otomatis tidak semua tanaman anggur bisa tumbuh baik dengan berbuah baik di negara kita, karena adaptasi setiap tanaman, setiap jenis itu punya karakter masing-masing. Yang pertama itu, jadi sampai saat ini kita di komunitas pun masih sama-sama belajar, sama-sama sharing untuk memahami karakter anggur jenis A, jenis B, jenis C, karena tidak bisa dipukul rata untuk perlakuan setiap jenis. Mungkin faktor utama yang mempengaruhi untuk kendala-kendala kami itu, yang kami lakukan yaitu kita mencoba untuk bereksperimen sendiri sambil sharing pengalaman di grup-grup di komunitas. Ada ya di WhatsApp, ada di komunitas di Facebook, Instagram juga ada. Dari situ kita mencoba memperbaiki kekurangan-kekurangan apa yang ada di kebun kita. Bagaimana cara Bapak meningkatkan kualitas tanaman anggur ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal? Kalau untuk kualitas itu tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama,
pola pemupukan dan penyiraman. Jadi seperti yang saya utarakan tadi, tidak bisa dipukul rata, walaupun mungkin prinsipnya sama ya antara jenis satu dan jenis yang lain. Yang selanjutnya untuk anggur sendiri, agar menciptakan anggur yang berkualitas, salah satunya adalah penjarangan buah. Jadi dalam satu dongkol anggur itu ketika dia pentil, misalnya katakanlah jadi 100 butir, itu idealnya itu kita buang 50 butir agar tersisa 50 itu diseleksi yang kecil dibuang. Dan hampir semua tanaman budidaya komersil buah itu pasti melewati fase untuk penjarangan buah. Mungkin itu kiat-kiat dari kami, di samping juga pencegahan hama. Jadi kalau buah itu atau pohon itu ketika berbuah terkena hama, otomatis kualitas buahnya akan Mungkin sudah cukup wawancara Pak. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan. sama-sama. Ya, melalui wawancara kali ini kami sekelompok mempunyai gambaran bagaimana sih cara budidaya tanaman anggur. Semoga budidaya tanaman anggur milik Bapak semakin sukses. Amin. Terima kasih. kasih ya, Pak. Terima Sama-sama. kasih Bapak. Oke, selesai sudah wawancara dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.